Oke, selamat bertemu kembali Bu dan anak Ibu. Hari ini kita masuk sistem reproduksi, itu reproduksi yang kedua, ini bagian yang kedua. Jadi kita akan masuk nanti ke bagian-bagian yang berikutnya setelah kemarin kita pelajari sistem organ, bagian reproduksi, baru spermatogenesis. Ini kita pelajari bagian berikutnya ya. Baiklah untuk anak Ibu langsung aja diperhatikan slide-nya, silakan. Nah, topik kita yang pertama hari ini namanya ovulasi. Jadi ini sudah dibuat dari namanya ovulasi ya. Jadi kalau ovulasi artinya adalah proses pelepasan ovum atau sel telur dari ovarium ya. Di mana nanti untuk ovulasi ini dia berkisar berlangsung waktunya 28 hari sekali. Jadi setiap siklus 28 hari sekali terjadilah proses ovulasi dalam tubuh perempuan yang sudah memasuki masa perkembangan ya, seperti itu. Nah, untuk ovulasi ini biasanya untuk satu ovarium itu satu. Ovarium perempuan itu kan ada dua. Ya, jadi dia untuk satu ovarium itu dia satu sel telur yang dikeluarkan, dilepaskan dari ovarium itu, baru nanti akan masuk ke tuba Fallopi yang melewati nanti yang namanya fibra yaitu corong opida gitu ya. Jadi dari corong opida ditangkap ovum itu masuk dia ke ovida gitu ya. Nah ini ada kata rumbai-rumbai itu adalah corong opida. Tadi ada rumbai-rumbainya ditangkap baru sampai nanti ke tuba Fallopi seperti itu. Nah sudah. Nah, nanti selanjutnya mungkin akan terjadi fertilisasi. Jadi sperma kalau membuahi sel telur itu berada posisinya di oviduct tadi. Tapi lepasnya sel telur masuk ke oviduct melalui fibrae, itu namanya adalah ovulasi. Bisa enak ya? Kita lanjut. Siklus ovulasi. Jadi ini ada bisa dilihat di slide ini. Ini ovulasi itu dia rentangnya adalah 2 minggu atau 14 hari, 0 sampai 14 hari. Jadi setiap tadi kan siklusnya itu kan dia 28 hari. Jadi dia sehari pertama sampai hari ke-14 itulah terjadi nanti proses pembentukan sampai lepasnya keluar. Nanti setelah keluar itu dia akan bisa dibuahi, bisa juga tidak, sehingga nanti akan terjadi lagi proses yang namanya pembentukan pemulihan daripada dinding rahim gitu ya. Nah, jadi ovulasi ini ada yang merah ovulasi bisa kita lihat ini itu dipengaruhi oleh ada hormon. Jadi hormon yang membantu proses ovulasi. Jadi di sini bisa kita lihat ini dia ada yang tinggi ya itu yang nggak putus-putus itu LH. Jadi artinya kalau terjadi ovulasi maka LH itu akan dikeluarkan luteinizing hormone karena itu membantu proses yang namanya ovulasi. Nah, sementara sisi yang lain ada itu FSH, waktu pembentukan sel telur itu perlu FSH tinggi. Tapi nanti waktu ovulasi, FSH ini justru akan turun produksinya dalam tubuh perempuan karena dia tidak lagi membentuk sel telur untuk sementara, tapi tinggal mengeluarkan karena sudah matang, gitu ya. Nah, sisi yang lain ada hormon estrogen juga. Nah, jadi hormon estrogen juga dikeluarkan jumlah yang tinggi untuk membantu proses daripada ovulasi tersebut gitu ya. Nah, kalau dia hormon progesteron itu ada sedikit peningkatan tapi tidak sebanyak yang namanya hormon estrogen tadi. Jadi, yang membantu ovulasi adalah ada LH terutama estrogen dan progesteron. Nah, kalau kita lihat bagaimanakah kondisi daripada dinding rahim itu ketika terjadi ovulasi itu dan sebelum ovulasi. Nah, ini bisa kita lihat kalau dia dari awal ya, ini kan awal pembentukan sel telur nanti di sini tuh dia dinding rahim itu masih standar normal saja, belum begitu tebal, masih tipis-tipis, tipis-tipis-tipis. Nanti seiring dengan mau terjadinya ovulasi dia akan semakin agak tebal gitu. Tapi nanti kalau sudah diovulasikan itu justru akan memang betul-betul menebal dia. Ya, kenapa dia menebal? Itu karena di pikiran dalam tubuh kita bahwasanya akan terjadi implantasi zigot, akan terjadi fertilisasi walaupun tidak tentu, tidak pasti gitu. Jadi sebelum ovulasi dinding rahim itu dia biasa-biasa saja, itu tidak menebal, tapi nanti setelah terjadi ovulasi itu akan terjadi penebalan daripada endometrium atau dinding rahim. Jadi itulah dia apa namanya siklus daripada ovulasi. Jadi waktunya hanya berkisar 14 hari pembentukan sampai dia lepas itulah ovulasi. Setelah itu nanti itulah pasca daripada ovulasi ya. Nah, baik kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ovulasi itu tadi bisa diikuti fertilisasi bisa tidak. Kalau diikuti oleh fertilisasi maka terjadilah pembentukan embrio atau zigot. Nah, tapi jika tidak terjadi apa namanya pembuahan atau fertilisasi maka terbentuklah yang namanya menstruasi pada perempuan. Jadi menstruasi itu terjadi karena sel telur tidak dibuahi. Nah, jadi fase daripada menstruasi ada yang buat 4 fase tapi ini buat 3 fase saja nggak masalah sama sajanya itu. Nah, siklus menstruasi itu dia ada 3 tahap. Yang pertama namanya fase menstruasi atau fase pendarahan. Ini pada waktu terjadi proses pendarahan tersebut. Nah, jadi ini berkisar
selama 5 hari gitu ya. Jadi hari pertama sampai hari kelima, jika ovum tidak dibuai oleh sperma, maka nanti akan terjadi proses yang namanya apa istilahnya dinding rahim itu akan dikikis. Nah, jadi jika ovum tidak bertemu sperma, maka keluarlah bersama darah dan lapisan epitelium dinding rahim. Artinya adalah darah itu maksudnya pengikisan daripada dinding rahim tadi. Kalau tidak terjadi pembuahan, dinding rahim dikikis. Nah, kenapa bisa dikikis? Itu karena adanya penurunan hormon progesteron dan estrogen, terutama progesteron. Jadi itulah caranya. Nah, jadi menstruasi terjadi karena berkurangnya hormon progesteron. Sudah? Nah, yang fase kedua namanya fase proliferase. Itu berkisar hari kelima sampai hari ke-14 ya. Dimana kalau fase proliferase ini fase yang terjadi proses yang namanya adalah penebalan dari dinding rahim, proses penebalan dinding rahim. Ingat, penebalan dinding rahim itu terjadi ketika dia sebelum ovulasi dan terjadi jika setelah ovulasi pun terjadi bisa jika terjadi proses fertilisasi. Nah, jadi penebalan dinding rahim atau fase ovulasi ini dipengaruhi oleh hormon yang namanya adalah hormon daripada hormon estrogen ya. Jadi estrogen itu akan membantu proses penebalan dinding rahim, di mana estrogen ini akan dikeluarkan tubuh jika ada rangsangan. Rangsangan itu dari suatu hormon namanya adalah hormon FSH, follicle stimulating hormone. Jadi pada waktu fase proliferase, FSH tinggi, estrogen juga tinggi hormonnya ya. Nah, baru fase yang ketiga namanya fase sekresi. Jadi kalau fase sekresi berkisar hari ke-15 sampai hari ke-28 ya. Nah, ini posisinya adalah bisa menebal dinding rahim. Jika menebal dinding rahim, itu pembuluh darah itu akan cukup banyak ya karena akan terjadi implantasi zigot. Nah, jadi penebalan dinding rahim yang diikuti dengan penebalan pembuluh darah ini itu tentu harus dipengaruhi oleh yang namanya hormon daripada progesteron. Ingat, penebalan dinding rahim dipengaruhi oleh progesteron. Jadi, kalau menebal dinding rahim, maka progesteron itu meningkat untuk memelihara itu. Dinding rahim itu tempat implantasi zigot. Tentu di sana akan memberikan nutrisi bagi zigot yang dibawa oleh pembuluh darah sehingga haruslah terjadi di sana penumbuhan pembuluh darah seperti itu. Nah, tapi jika misalnya fertilisasi tidak terjadi, tentu dinding rahim tidak perlu menebal, maka terjadilah penurunan daripada hormon progesteron dan estrogen tadi. Jadi menstruasi pendarahan, proliferasi inilah pembentukan dinding rahim ya, proliferasi pembentukan dinding rahim. Nah, sekresi itu adalah fase di mana nanti di sana artinya sekresi pelepasan. Nah, sudah pelepasan apa? Pelepasan daripada yang namanya adalah hormon progesteron atau hormon LH atau hormon hormon LH atau progesteron untuk penebalan daripada dinding rahim. Gitu maksudnya, ya. Nah, kita masuk ke yang berikutnya. Nah, ini gambar siklusnya. Nah, menstruasi. Jadi menstruasi itu siklus seperti ini mirip dengan ovulasi tadi, tapi nanti di sini tentu ada setelah ovulasi. Kalau tadi kan di ovulasi kan hanya sampai 14 hari. Ini tentu dia menstruasi siklusnya 28 hari. Makanya ada kemunduran tanggal-tanggal menstruasi pada perempuan karena siklusnya hanya 28 hari, tidak mencapai 30 hari ya. Nah, bisa dilihatkan di sini ini dia adalah ini ovulasi lepas. Berarti ini sebelum ovulasi. Jadi kalau sebelum ovulasi ini maka terbentuklah follicle the graft. Follicle the graft itu untuk pembentukan sel telur sehingga nanti terbentuk berubah jadi oosit primer, oosit sekunder, ootit, baru lama-lama jadi ovum gitu ya. Jadi yang kemarin sudah yang sebelumnya tadi, nah inilah kalau dia mau mencapai ovulasi, ini hormon estrogen itu dia tinggi. Nah, progesteron tidak terlalu ya, tidak terlalu begitu ya, hanya sedikit sekali perubahannya, tapi artinya untuk proses ovulasi ini diperlukan estrogen dalam jumlah yang tinggi gitu ya. Nah, dalam kondisi ini adalah kondisi endometrium atau dinding rahim. Nah, jadi dia masih dalam posisi tidak menebal, belum tebal kali ya. Karena memang tidak perlu penempelan, orang sel telur belum ada gitu ya. Nah, setelah matang maka sel telur akan keluar. Follicle the graft ini akan menciut berubah menjadi corpus luteum. Nah, corpus luteum nanti bisa mengeluarkan hormon progesteron yang membantu proses penebalan dinding rahim karena secara normalnya seharusnya kalau sel telur sudah dibuahi maka sel telur sudah keluar maka itu terjadi pembuahan. Jadi pembuahan itu akan menghasilkan zigot yang akan menempel pada endometrium.
di mana perkembangan endometrium itu supaya dia menebal itu perlu hormon daripada progesteron yang dikeluarkan oleh corpus luteum tersebut. Jadi nanti corpus luteum ini akan mengeluarkan progesteron. Makanya kalau kita lihat ini kan dia progesteron jadi tinggi. Nah, ini terjadi tinggi dia karena terjadi proses penebalan. Terjadi penebalan. Jadi setelah ovulasi terjadi penebalan daripada dinding rahim, ya, karena progesteronnya meningkat. Nah, di sini estrogen masih lumayan agak tinggi walaupun tidak setinggi sebelum daripada ovulasi. Nah, sudah. Nah, kita lihat dinding rahimnya ini sudah menebal. Jadi setelah terjadi ovulasi, dinding rahim itu akan menebal. Karena ini merupakan tempat implantasi daripada zigot. Jadi beda jumlah hormonnya dan kondisi endometriumnya itu berbeda sebelum ovulasi dan setelah ovulasi. Nah, ya. Kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, ingat tadi kalau sel telur itu udah diovulasikan bisa mengalami fertilisasi. Nah, apakah itu fertilisasi? Fertilisasi adalah ya biasa saja peleburan antara sperma dengan sel telur yang sudah matang atau ovum ya. Biasanya yang dibuang itu sebenarnya adalah spermatosit. Kalau sudah terjadi fertilisasi, yang dibuahi itu adalah sebenarnya spermatosit sekunder. Nanti kalau sudah fertilisasi baru jadi ovum dia. Nah, jadi fertilisasi itu pertemuan antara sel telur dengan sel sperma yang terjadi di tuba Fallopi tadi Ibu bilangkan. Jadi terbentuklah zigot yang berkisar 3-4 hari sementara akan beristirahat zigot itu di tuba Fallopi. Setelah itu nanti dia akan turun ya menuju ke uterus atau endometrium atau rahim kita. Itu nanti dalam perjalanannya menuju ke rahim akan terjadi perubahan dari zigot menjadi morula, bola bulat nanti dia membelah stadium 16 sel. Baru bola bulat itu akan memiliki ada rongga di dalamnya namanya blastula. Jadi terbentuk nanti fase blastula. Dia akan menggelinding terus turun ke dari tuba Fallopi turun ke bawah ke rahim kita dan menempel di endometrium kita. Nah, seiring dengan itu juga akan terjadi yang namanya penambahan pembuluh darah di dalam dinding endometrium kita karena di situ ada penempelan yang namanya adalah blastula atau blastocyst ya. Jadi blastocyst itu perlu makanan nantinya gitu ya. Nah, blastula yang menempel pada endometrium itu sebenarnya terdiri atas 2 sel. Nah, yang pertama namanya sel tropoblast. Kalau sel tropoblast ini fungsinya adalah untuk menarik atau membawa nanti inner cell mass menuju ke endometrium gitu ya. Jadi menarik inner cell mass. Nah, sudah jadi inner cell mass ini adalah sel kedua bagian dari blastula atau blastocyst yang berfungsi untuk nanti membentuk embrio. Jadi embrio itu tumbuhnya bukan dari tropoblast, bukan. Embrio tumbuhnya dari inner cell. Nah, itu dia bagian dari sel blastula ya. Nah, itulah yang akan terjadi selama proses fertilisasi ya. Blastocyst menempel pada dinding endometrium dengan penjuluran sel tropoblast. Ya, tropoblast itu menarik sehingga inner mass itu tadi menempel pada endometrium. Ya, itu dia. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti inilah dia. Ini adalah rahim. Nah, ini rahim atau uterus atau dindingnya adalah endometrium. Nah, sudah. Nah, ini kita lihat ini adalah ovarium. Ovarium mengalami ovulasi. Ini sel telurnya ovulation ya. Keluar dia ditangkap corong yang mengalami fibrae sampai ke tuba Fallopi. Ini adalah tuba Fallopi dari gambar. Nah, tuba Fallopi ini terjadi fertilisasi datang sperma sehingga terbentuk nanti zigot. Ya, zigot itu akan membelah menjadi 4, 8, 16. Nah, stadium 16 terakhir itulah kita sebut morula. Jadi yang tadinya cuma 2 sel di sini ya, ini menjadi 16 sel itu namanya morula. Nah, jadi ini berjalan dia sepanjang tuba Fallopi. Nah, jadi morula berubah menjadi blastocyst. Nah, atau blastrula. Blastrula ini ciri-cirinya morula yang ada rongga. Ini ada rongga. Di mana tadi blastrula ini atau blastocyst terdiri atas sel ada 2 jenis tadi ya. Nah, jadi ada di situ namanya tropoblast cell yang menarik, ada inner cell mass yang menjadi embrio nantinya. Nah, jadi nanti ini akan menempel dia ke dinding rahim, implantasi istilahnya. Nanti berkembang selama 9 bulan, setelah itu dia akan keluar ya. Nah, itu dia. Ini gambarnya kalau pakai mikroskop. Ini adalah sel telur, ovum, fertilisasi. Nah, sperma yang cukup banyak tapi hanya satu yang bisa membuahi dan menembus ya. Itu dia. Kita lanjut ke bagian berikutnya namanya kehamilan masih. Nah, ingat tropoblast itu dia adalah
itu akan kehilangan membran selnya sehingga menjadi lapisan. Nah, dia nanti akan berubah menjadi lapisan yang tipis yang berada di dinding rahim kita atau di endometrium seperti itu ya. Nah, daerah tempat melekatnya blastocyst itu namanya desi 2. Jadi desi 2 itu berada di dinding rahim kita. Nah, tempat melekat blastrula tadi ya. Nah, blastocyst pada akhirnya tenggelam seluruhnya ke dalam endometrium. Ya, seluruhnya menempel nanti blastocyst ini pada endometrium dan berakhirlah nanti fase daripada blastula tersebut ya. Dan nanti kalau sudah menempel di situ dia seluruhnya blastocyst pada endometrium, maka nanti inner cell tadi akan mulai melakukan pembentukan embrio. Kalau sudah tumbuh embrio, diikuti dengan pertumbuhan umbilical cord atau tali pusar yang akan memberi nutrisi bagi bayi dan membuang zat sisa dari bayi itu sendiri gitu ya. Nah, plasenta itulah tempat pertemuan antara tali pusar dengan rahim ibu. Jadi itulah tempat pertukaran antara jejak makanan antara ibu dan bayi. Nah, jadi dengan kata lain, darah ibu tidak pernah masuk ke dalam rahim, tapi yang masuk hanya zat-zat makanan saja. Dan dikeluarkan sisa-sisa zat-zat metabolisme dari anak ke ibu, itulah pertukaran di sana gitu ya. Nah, terdapat membran sangat tipis antara plasenta dengan tali pusar, yaitu kenapa supaya bisa terjadi perpindahan transport zat maksudnya ya. Bayi sudah memiliki ginjal, paru-paru itu memiliki sistem organ ya dalam tubuhnya itu sudah mulai terbentuk walaupun belum begitu sempurna ya, mulai sudah terbentuk. Usia 8 minggu atau 2 bulan ini itu nanti embrio sudah mulai lengkap walaupun belum sempurna, ukurannya belum mencapai ukuran bayi normal seperti itu, tapi sudah mulai terbentuk lengkap, udah ada mata, telinga udah ada, tapi ukurannya tidak seberat ukuran fetus atau ukuran janin atau ukuran bayi normal gitu ya. Nah, nanti setelah 9 bulan ya atau 9 bulan 10 hari dia akan lahir. Lahir dengan kondisi organ yang sudah cukup lengkap gitu ya. Nah, ini adalah gambarnya. Jadi ini endometrium ya, yang ini adalah capillarity atau pembuluh darah. Ini adalah cord of tropoblastocyst tadi atau cikal bakal pembentuk daripada tali pusar. Baru yang biru ini adalah inner mast cell tadi yang akan jadi embrio. Baru inilah tropoblast yang akan menempelkan daripada zigot, menempelkan daripada zigot ini atau embrio ini ke dinding rahim nantinya ya. Nah, seiring dengan pertambahan waktu atau usia maka akan terjadi perubahan ya. Nah, jadi perubahan itu kita lihat di sini adalah inner mast cell itu makin besar ya, ini dia makin besar dan nanti mulai tumbuh di dalam ada suatu cairan amnion yang akan jadi air ketuban istilahnya. Jadi nanti di dalam inner mast cell itu akan tumbuh air ketuban, akan muncul air ketuban, tempat untuk melindungi bayi dari benturan dan dari kekeringan ya. Nah, dan cord tropoblastik akan mulai nanti makin panjang membentuk tali pusar dia ya. Nah, setelah itu juga akan makin besar terjadilah perkembangan embrio. Terus nanti lama-lama di sini embrionya akan jadi sempurna. Gitu ya. Begitu juga akan terbentuk tali pusar dari cord of tropoblastocyst tadi. Gitu. Jadi itulah dia proses tahapan perkembangan penempelan dan perkembangan daripada fase blastrula atau blastocyst pada proses kehamilannya. Kita lanjut. Nah, ini kalau dia sudah sempurna, ini mungkin sudah 9 bulan atau 7 bulanan ya, udah bisa. Seperti inilah dia nanti kondisinya, ini sudah sempurna, inilah tali pusar tadi. Nah, tali pusar ini nanti dia di sini terdiri atas ada 2 pembuluh darah di dalam, ada umbilical vein dan umbilical artery. Kalau umbilical vein ini merupakan suatu pembuluh darah yang berisi zat yang sangat penting, nutrisi-nutrisi seperti itu untuk bayi. Nah, tapi kalau di umbilical artery ini merupakan zat yang tidak bagus atau zat sisa metabolisme dari bayi. Jadi sisa buangan bayi itu bukan bayi yang buang, tapi ibunya, dikirim ke ibunya dan ibunya yang membuang gitu. Nah, jadi itu dia ada 2 pembuluh darah di sana ya. Ini adalah plasenta yang warna merah penghubung antara bayi tali pusar itu juga dengan inilah endometrium atau dinding rahim ibu. Jadi pembuluh darah ibu itu ada 2, ada nanti pembuluh darah arteri dan ada pembuluh darah vena yang berhubungan langsung nanti dengan membran plasenta. Dari membran plasenta berhubungan dengan yang namanya adalah tali pusar bayi gitu ya. Nah, ini adalah air tadi. Ini amnion, nah itu
itu yang melindungi bayi dari benturan, dari kekeringan. Dan bayi dan cairan amnion itu dibungkus atau dilindungi oleh suatu lapisan membran tipis namanya korion. Jadi korion itu merupakan suatu membran tipis yang berfungsi melindungi cairan amnion atau melindungi bayi tersebut. Ya, itu dia nak. Nah, setelah 9 bulan maka akan terjadi proses kelahiran. Nah, jadi kelahiran ini bukan sembarangan, tapi kelahiran itu dipengaruhi oleh dua faktor. Nah, ada faktor secara hormonal dan ada faktor secara mekanik. Kalau secara mekanik gerak dorongan dari ibu itu sendiri atau sering dikatakan ngeden. Jadi itulah merupakan dorongan yang bisa dilakukan oleh ibu untuk mengeluarkan fetus atau janin dari rahimnya. Tapi dari faktor dalam juga selain faktor mekanik kekuatan, ada faktor hormonal yang dimiliki oleh ibu dan bayi yang menyebabkan bayi itu bisa keluar terdorong. Nah, hormon apakah itu? Ada hormon estrogen. Jadi estrogen ini dia dikeluarkan oleh plasenta, ya konsentrasi akan meningkat pada waktu melahirkan. Kenapa? Karena itu bisa membantu kontraksi daripada uterus atau dinding rahim mendorong bayi keluar. Nah, sudah yang kedua adalah oksitosin. Nah, dihasilkan oleh kelenjar hipofisis dari kepala ya, dan juga bisa jadi dari janin. Ya. Jadi ini juga membantu kontraksi endometrium atau uterus supaya bayi bisa keluar. Ya. Baru ada lagi namanya lah hormonnya itu adalah hormon prostaglandin. Jadi kalau prostaglandin ini dihasilkan oleh janin ya membran pada janinnya dan ini berfungsi juga sama ya untuk meningkatkan kontraksi daripada uterus supaya terjadi proses pendorongan keluar ya bayi tersebut atau fetus itu. Nah, yang terakhir adalah hormon relaksin. Jadi relaksin dikeluarkan oleh bisa dikeluarkan oleh corpus luteum yang apa namanya pada ovarium boleh dihasilkan oleh corpus luteum pada ovarium atau dihasilkan oleh corpus luteum dan juga dihasilkan oleh plasenta. Nah, jadi relaksin itu berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk melonggarkan atau melunakkan. Jadi melonggarkan secara fiksi itu supaya lebih gampang keluar bayinya seperti itu ya. Jadi memudahkan persalinan. Jadi ini adalah beberapa hormon yang terdapat pada ibu dan anak yang bisa membantu proses persalinan atau kelahiran. Ya. Kita lanjut. Nah, setelah lahir tentu ada proses yang namanya laktasi atau menyusui. Nah, jadi menyusui itu adalah kenapa ya? Karena bayi itu belum memiliki sistem pencernaan yang sempurna, jadi dia hanya bisa menerima yang sudah jadi. Nah, jadi kalau untuk laktasi ini adalah pengeluaran air susu itu oleh ibu ya, pengeluaran air susu oleh ibu tersebut itu juga dipengaruhi oleh ada hormon. Jadi di dalam payudara perempuan tersebut kalau dia melahirkan itu akan terjadi perubahan daripada selain dari tekstur besar itu karena memang sudah tumbuh di sana kelenjar susu yang akan diberikan untuk si bayi. Yang kedua adalah di sana juga sudah terjadi pembesaran daripada saluran-saluran tubulus-tubulus saluran ASI atau saluran susu gitu. Jadi nanti saluran-saluran itu kan sudah mulai berkembang. Ada banyak saluran di dalam itu. Nah, jadi kalau sudah nanti terbentuk ASI atau kelenjar susu, maka saluran itu juga akan mengalami proses pembentukan dan pembesaran untuk pengeluaran ASI. Gitu. Jadi itu terjadi selama perempuan itu dia sudah melahirkan. Sebenarnya selama hamil juga sudah, tapi terutama pada waktu setelah melahirkan, mamatropin ini akan langsung mengeluarkan ASI dalam jumlah yang cukup banyak secara normalnya dan akan terjadi proses pelebaran daripada tubulus yang terdapat di payudara itu untuk mengeluarkan ASI gitu ya. Jadi akan terbentuk di sana cabang-cabang cabang-cabang daripada saluran-saluran ASI tersebut atau saluran-saluran daripada air susu yang akan dikeluarkan untuk si bayi. Hormon yang membantu pembentukan ASI itu adalah namanya hormon mamatropin ya, yang untuk membantu untuk pelebaran daripada saluran itu namanya hormon estrogen dan progesteron. Jadi bukan sembarangan kenapa dia membesar itu karena memang makin banyak ASI di sana dan terjadi pelebaran atau percabangan daripada saluran-saluran ductus yang terdapat di payudara ibu tersebut gitu ya. Nah, itu dia. Nah, yang terakhir adalah gangguan. Jadi sistem reproduksi itu juga ada gangguannya, ini ada beberapa ibu buat, sisanya nanti silakan Anda tambah paling tidak minimal ya, tambah 5. Letakkan di GC nanti ya, letakkan di sana. Nah, ada juga nanti letakkan juga di sana adalah gangguan bukan gangguan apa namanya? Alat kontrasepsi karena ini berhubungan dengan itu. Jadi supaya jangan banyak pertumbuhan bayi, kira-kira alat kontrasepsi apa yang mendukung itu ada di buku. Jadi silahkan nanti ditambahkan di GC
dan dia itu berfungsi untuk apa. Karena kalau lain alatnya tentu dia mempengaruhi faktor yang berbeda pada tubuh perempuan itu sehingga tidak terjadi proses fertilisasi. Karena alat reproduksi, alat KB tersebut dirancang untuk supaya tidak terjadi proses fertilisasi atau pembuahan ya. Nah, jadi ada dua letakkan nanti di sana. Oke, baik, kita masuk saja langsung ke ada ini endometrium. Jadi kalau endometrium itu adalah endometriosis. Nah, jadi ini asal kata endometrium itu merupakan radang pada endometrium. Mungkin karena infeksi bakteri atau virus sehingga terjadi meradang. Ya. Nah, ada radang panggul. Ini juga kerusakan pada panggul atau infeksi pada panggul yang disebabkan oleh salah satu bakteri Neisseria gonorrhoea yang naik melalui ya vagina ke rahim baru sampai ke panggul ya. Baru ada PCOS. Nah, jadi kalau PCOS ini suatu penyakit atau gangguan di mana kelebihan daripada hormon seks androgen ya. Jadi ini bisa menimbulkan gangguan pada alat reproduksi ya. Nah, miom atau miop gitu ya. Jadi miom ini ini tumor jinak, jadi kayak kutil di alat kelamin itu, jadi bisa harus diangkat kalau nggak bisa jadi tumor nanti. Ada kanker serviks, ini merupakan penumbuhan sel-sel abnormal yang terdapat di lapisan cervix atau leher rahim, biasanya disebabkan oleh virus, gitu ya. Nah, epididymitis, jadi ini epididymis tempat pembentukan spermatogenesis, jadi merupakan infeksi pada epididymis sehingga nanti terjadi pembengkakan pada epididymis dan bisa saja menyebabkan kemandulan karena spermatogenesis tidak bisa dilakukan di sana. Kriptokidisme, kripto tersembunyi, tidak pada tempatnya. Apa yang tidak pada tempatnya itu adalah testis. Jadi terjadi penurunan testis. Nah, testis turun dari rongga abdomen ke dalam skrotum pada waktu bayi. Nah, jadi ada penurunan daripada testis yang tidak pada tempatnya namanya kriptokidisme. Gangguan prostat, jadi atau bisa menyebabkan kelenjar prostat, kanker prostat. Nah, jadi prostat itu berisi zat-zat nutrisi untuk sperma, itu dia. Jadi biasanya dikirim ke kantung sperma. Nah, jadi kalau terjadi gangguan pada prostat, tentu nutrisi untuk sperma juga terganggu, bisa menyebabkan kematian sperma, gitu ya, dan juga bisa menyebabkan kerusakan prostat itu sendiri, ya. Nah, hipogonadisme, hiporendang, jadi itu merupakan tubuh yang memproduksi gonad atau bisa dikatakan sel kelamin yang terlalu sedikit, sehingga ini bisa memunculkan kemandulan karena jumlah sperma itu terlalu sedikit atau jumlah sel kelamin yang diproduksi terlalu sedikit di bawah daripada ambang batas normal ya. Itu dia. Nah, Ibu rasa sampai di sini saja dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti silakan ditanya langsung, boleh, atau di chat gitu ya. Dan ingat tugasnya letakkan di GC dan tetap semangat, tetap belajar ya, walaupun baik tidak baik kondisinya kita harus bisa ya, tetap eksis, tetap belajar ya. Dan tetap jaga kesehatan dan sampai bertemu kembali di topik berikutnya. Sampai di sini, selamat pagi dan terima kasih.